Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat malam. Di sini kami dari kelompok arsitektur komputer. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang di mana kami mengerjakan dan mengimplementasikan dan mengambil referensi jurnal yaitu dengan judul Learning Through Logic and Educational Digital Guessing Game with Late Feedback, yang dimana kami mengambil untuk menjelaskan dan bagaimana cara kerjanya aljabar, boolean, dan kemok kemok map. Di sini saya selaku pembicara dan MC. Dari anggota kami beranggotakan 3 orang, kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu pertama Ahmed Khairul Sabri, yang kedua Luis Saputra, yang ketiga saya sendiri Muhammad Arafi. Oke, lanjut untuk bagaimana kami eh, menjelaskan dan mempresentasikan dari dua metode itu tadi, yaitu di mana logika digital merupakan dasar utama dalam sistem elektronik modern, yang dimana kami mengambil untuk aljabar boolean dan kemok map ini dengan metode visual yang sangat membantu dalam menyederhanakan ekspresi logika tanpa mengubah fungsinya ataupun tanpa kami mengubah yang ada struktur di dalamnya. Oke, untuk lanjut untuk permasalahan dan batasan yang kami ambil itu ada 3 yang kami ambil. Yang dimana pertama itu metode penyederhanaannya. Habis itu ada input terbatas pada 4 bitnya, dan yang ketiga microcontrollernya bagaimana dalam komponen-komponen itu. Oke, untuk lanjut untuk tujuan proyek yang kami jelaskan, di sini kami bisa mengembangkan pemahaman tentang penerapan logika digital dalam sistem nyata, yaitu bagaimana tentang pemahaman untuk menerapkan bagaimana konteks-konteks yang kami ambil dari jurnal tadi, dan bagaimana kita mencoba untuk menerapkan dan lebih memahami. Dan yang kedua, menyederhanakan ekspresi logika yang kita ambil dari eh, apa dari jurnal tadi untuk penerapannya. Dan yang ketiga, menerapkan hasil penyederhanaannya dalam bentuk rangkaian permainan edukatif. Mungkin kita ubah menjadi sistem untuk permainan yang bisa membuat kita lebih memahami bagaimana cara kerjanya eh, aljabar boolean dan kemok map ini dalam perspektif untuk agar kita lebih memahami bagaimana kontekstualnya eh, pembelajaran dan memahami bagaimana menjelaskan eh, yang kita ambil dari jurnal tersebut. Oke, untuk selanjutnya ada teori-teori Di dasar sini, logika digital dan gerbang logika yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh teman saya. di sini ada teori dasar logika digital dan gerbang logika. Logika digital menggunakan sinyal diskrit 0 dan 1 untuk mempresentasikan informasinya. Digunakan dalam berbagai sistem, seperti sistem komputer, sistem otomasi, dan embedded system. Gerbang logika utama, yang pertama itu logika N, output 1 jika semua input 1, dan yang kedua logika OR, output 1 jika salah satu input 1, yang ketiga logika NOT, membalikan nilai inputannya, yang keempat XOR, output 1 jika input berbeda. Kombinasi gerbang ini memungkinkan pembuatan sistem digital menjadi lebih kompleks. Yang selanjutnya teori dasar aljabar boolean dan Karnaugh map. Aljabar boolean sistem matematika yang mendasari logika digital menggunakan operasi logika dasar. Penyederhanaan ekspresi boolean membantu merancang rangkaian dengan lebih sedikit komponen. Karnaugh map. Yang pertama sebagai alat bantu visual berbentuk kotak.
Yang kedua digunakan untuk menyederhanakan ekspresi logika berdasarkan tabel kebenaran. Yang ketiga, pengelompokannya dilakukan dalam blok yang berjumlah 2, 4, 8, dan seterusnya. Yang keempat, memudahkan melihat pola yang bisa disederhanakan. Nah, di sini ada contoh studi kasus permainan edukasi LED yang yaitu menebak kombinasi tersebut. Cara kerjanya, logika XOR membandingkan tebakan dengan kuncinya. Sistem menghitung jumlah bit yang salah. Setiap kesalahan, maka satu LED akan menyala. Contoh, satu kesalahan sama dengan satu LED menyala. Dan tiga kesalahan, tiga LED akan menyala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmed. Baik, dari studi kasus tadi dapat kita ambil bahwa konsep permainan edukatif yang dirancang untuk menerapkan logika digital secara praktis dan interaktif. Jadi pemain ini melibatkan dua pemain, di mana pemain pertama bertugas menentukan kombinasi rahasia berupa 4 bit biner. Kemudian untuk proses penyederhanaan logika itu dapat eh, mendapatkan hasil perbandingan menggunakan XOR. Sistem perlu menghitung jumlah bit yang bernilai satu dan menunjukkan kesalahan. Dari sini logika akan nyala LED dibangun berdasarkan jumlah kesalahan. Jadi LED itu akan menyala jika eh, berdasarkan jumlah eh, kesalahan tersebut. Misalnya jika satu kesalahan terdeteksi, maka satu LED menyala. Jika ada dua kesalahan, maka dua LED akan menyala. Dan begitu seterusnya. Untuk membangun logika LED ini, kami menyusun ada sebuah tabel kebenaran dari semua kombinasi XOR yang mungkin terjadi. Dan ini juga tidak berkaitan dengan eh, menggunakan metode VMAP atau kernel map untuk menyederhanakan ekspresi boolean yang dihasilkan. Dengan penyederhanaan ini, rangkaian logika dapat dirancang dengan lebih sedikit, secara langsung berpengaruh pada efisiensi dan kesederhanaan sistem. Kemudian untuk implementasi di sini ada rangkaiannya, ada IC, AND, OR, dan XOR. Di mana untuk implementasi rangkaian ini, rangkaian fisik dari sistem ini dibangun menggunakan komponen digital dasar. IC logika XOR digunakan untuk perbandingan antara input dan kunci rahasia. Sedangkan IC AND dan OR digunakan untuk membentuk logika nyala LED sesuai hasil penyederhanaannya. Setiap LED itu di dalam rangkaian itu, setiap LED itu dilengkapi dengan resistor sebesar 470 ohm untuk mencegah kerusakan akibat arus berlebihan. Kemudian input dari pemain dimasukkan melalui push button, masing-masing dilengkapi resistor sebesar 1500 ohm sebagai pull down resistor agar sinyal tetap stabil ketika tombol tidak ditekan. Selain itu, sistem juga mempertimbangkan aspek debouncing, yaitu teknik untuk mengatasi gangguan sinyal akibat getaran fisik pada tombol, agar sinyal yang masuk ke dalam rangkaian lebih akurat dan lebih stabil. Untuk kesimpulan dari yang kami eh, pelajari, dari seluruhan proses ini kami menyimpulkan bahwa penggunaan key map sangat membantu dalam menyederhanakan ekspresi logika digital yang kompleks. Dengan metode ini kami merancang rangkaian yang tidak hanya efisien dalam penggunaan komponen, tetapi juga mudah untuk diimplementasikan. Selain itu, permainan edukatif ini berhasil menggabungkan konsep teoritis logika digital dengan penerapan praktis yang menyenangkan. Melalui pendekatan ini, peserta pemain tidak hanya memahami cara kerja sistem digital, tapi juga terdorong untuk berpikir logis dan kreatif. Proyek ini menunjukkan bahwa belajar logika digital bisa dilakukan secara menarik, interaktif, dan aplikatif dalam kehidupan nyata. Baik, selanjutnya kepada Raffi.
Oke, terima kasih kepada teman saya yaitu Luis Saputra dan Ahmed Khairul Sabri yang dimana telah menjelaskan bagaimana cara kerja yang dimana untuk mengimplementasikan dan mempresentasikan bagaimana cara kerja Karnaug Map dan aljabar Boolean yang bisa diterapkan dalam untuk prototype dan game-game edukatif itu. Di sini mungkin eh, bila ada salah dan khilaf untuk apa yang kami sampaikan dalam presentasi untuk mempresentasikan eh, dari kita ambil dari jurnal itu em, mungkin jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya selaku perwakilan dari kelompok arsitektur komputer ini mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.